Nah kemudian setelah Al-Qurun berakhir masanya, Abu Bakar meninggal, Utsman meninggal, Umar meninggal, Utsman, Ali meninggal, maka penyebaran Islam dilanjutkan oleh siapa? Siapa yang melanjutkan? Nah yang melanjutkan adalah dari Bani Umayyah. Nah, Bani Umayyah. Bani Umayyah. Bani artinya keturunan, Umayyah ya Umayyah, keturunan Umayyah. Jadi Islam dilanjutkan oleh keturunan Bani Umayyah. Nah, sebelum kita bahas tentang Bani Umayyah, di sini ada siapa sih yang disebut, apa sih yang dimaksud Al-Khulafaur Rasyidin? Nah, kamu lihat di situ di bab 3 ada ya. Al-Khulafaur Rasyidin artinya para pemimpin yang arif bijaksana yang mendapat petunjuk dari Allah. Khulafa itu para pemimpin. Rasyidin itu orang yang arif bijaksana atau yang mendapat petunjuk dari Allah. Yang 4 tadi itu. Kemudian yang 4 meninggal dilanjutkan oleh Bani Umayyah. Bani Umayyah inilah sekarang kamu lihat ya pada bab 4. Nah, kita langsung aja. Nah, kita anggap saja Khulafaur Rasyidin sudah selesai. Apa pengertiannya? Bagaimana selanjutnya? Itu kita selesai. Silakan kamu baca-baca ya tentang Khulafaur Rasyidin. Nah, kemudian pada bab 4 ya, kita langsung saja. Bab 4 ini yang kita akan bahas tentang Bani Umayyah. Bab 4 kamu buka halaman 78. Ya. Bab 4 ini menceritakan dinasti Bani Umayyah, pelopor perkembangan peradaban Islam. Baik, sekarang kita akan bahas tentang Islam diperluas, disebarkan oleh Bani Umayyah. Bani artinya keturunan, Umayyah ya Umayyah. Nah, tentunya sebelum kita bahas bagaimana proses berdirinya dinasti Bani Umayyah, kamu baca proses berdirinya Bani Umayyah di halaman 78 ada itu, sejarah berdirinya dinasti Bani Umayyah. Sepintas ini diawali dengan terjadinya Majelis Tahkim. Majelis Tahkim itu adalah sebuah permusyawaratan antara kelompok Ali dan kelompok Muawiyah. Sehingga terjadilah musyawarah, yang pada musyawarah itu di Majelis Tahkim itu dimenangkan oleh Muawiyah. Nah, dari situlah Muawiyah kemudian merintis, berkembang dan menjadi khalifah ya. Maka pendiri Bani Umayyah singkatnya itu pendirinya adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah, karena sekarang Islam ini dipegang oleh Bani Umayyah, sistem pemerintahannya pun berubah. Islam waktu dipimpin ya, oleh Al-Khulafaur Rasyidin masih berbentuk demokrasi. Artinya demokrasi itu adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Artinya seorang pemimpin itu dipilih melalui musyawarah. Itu Islam. Bukan karena keturunan atau karena teman, melalui musyawarah. Siapa yang pantas menjadi seorang pemimpin. Itu Islam. Demokrasi. Mulai dari Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, itu semuanya demokrasi. Dipilih melalui musyawarah. Tetapi setelah Islam dipegang oleh Bani Umayyah, dari demokrasi ya, berubah menjadi monarki. Pertama Islam demokrasi, kemudian berubah menjadi apa? Menjadi monarki. Apa itu monarki? Kerajaan. Jadi Islam telah dipegang Bani Umayyah, sistemnya berubah dari demokrasi menjadi kerajaan. Bagaimana bentuk kerajaan? Yaitu sistem pemerintahannya. Ketika seorang khalifah atau raja meninggal, maka yang menggantikan keturunannya, anaknya meninggal, anaknya, itu namanya monarki.
Ini terjadi perubahan drastis setelah Islam dipegang oleh Bani Umayyah. Nah, singkatnya seperti itu. Jadi setelah Islam berkembang, Khulafaur Rasyidin masanya berakhir, dipegang oleh Bani Umayyah, sistem pemerintahnya pun berubah dari demokrasi menjadi monarki. Demokrasi adalah musyawarah mufakat, ya, dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat. Kalau monarki, kerajaan keturunan, nah, pemerintahan dipegang oleh monarki, maka turun temurun. Nah, itu Islam, berkembang Islam. Tapi walaupun demikian, ya, ketika Islam dipegang oleh Bani Umayyah, yaitu pendirinya Muawiyah bin Abi Sufyan, memang mengalami perkembangan yang pesat dalam peradaban dan kebudayaan. Di sana timbul ilmuwan-ilmuwan, ya, baik ilmu agama, ilmu umum timbul. Banyak tokoh-tokoh ilmuwan-ilmuwan yang timbul pada masa Bani Umayyah. Nah, itu silakan kamu lihat, ya. Siapa-siapa saja ilmuwan-ilmuwan yang timbul pada masyarakat di zaman Bani Umayyah, ya. Atau khalifah-khalifah siapa, ya, sebelum ilmuwan, khalifah-khalifahnya dulu. Nah, di sini kalau kamu lihat, ya, pada halaman 80, siapa saja yang menjadi khalifah, menjadi presiden, ya, dinasti Bani Umayyah, ada 14, mulai dari A, Muawiyah bin Abu Sufyan, terus sampai kepada halaman 86, yaitu Hasim bin Abdul Malik, ya, merupakan khalifah yang terakhir. Bukan di situ. Masih berlanjut. Halaman 88. Bagian N ada tuh. Marwan bin Muhammad. Ini khalifah yang terakhir dari dinasti Bani Umayyah. Nah, kemudian masanya, ya, setiap perkembangan Islam ada masa jaya, ada masa kemunduran. Zaman Bani Umayyah pun Islam mengalami kemunduran. Kamu lihat di halaman 88, faktor apa yang menyebabkan kemunduran dinasti Bani Umayyah, bahkan kehancurannya, apa sebab-sebabnya? Nah, kamu lihat ada pada halaman 89. Itu dilihat, itu ada. Ya. A, B, C, D. Nah, itu kemunduran terus sampai kepada K. Nah, di antaranya dilihat 1 atau A, ketidakcakapan para penguasa serta kejahatan perilaku mereka merupakan faktor utama yang menyebabkan dinasti Bani Umayyah itu mengalami kemunduran, dan seterusnya. Silakan kalian baca, ya. Nah, lalu setelah itu kita pun di dalam pemerintahan Bani Umayyah ada khalifah-khalifah yang terkenal, ya. Seperti ada Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Ini juga khalifah yang sangat terkenal. Kemudian bagaimana sifat Umar bin Abdul Aziz? Nah, ini di sini tugas kamu adalah mengenal lebih dekat, gitu, ya. Kamu harus tahu profilnya. Bapak sudah pernah mengasih tugas, coba kamu tulis tokoh-tokoh atau khalifah-khalifah, nama, ya, kemudian tanggal lahir, nah, kemudian silsilah, nah, lalu hasil karya. Hasil karyanya apa? Ini supaya kita lebih dekat mengenal kepada seorang tokoh. Seperti itu, ya. Nah, itu sudah pernah dikasih tugas seperti itu. Demikian juga nama-nama khalifah. Kita pernah juga Bapak menyuruh tulis biografi khalifah-khalifah Bani Umayyah yang 14 itu. Nama, tanggal lahir, kemudian nama orang tua, silsilah keturunan, lalu karyanya. Artinya apa yang dia lakukan selama dia jadi khalifah.
Demikian juga para ilmuwan yang muncul pada zaman Bani Abbasiyah, Bani Umayyah, ya, banyak, ya. Seperti muncul di bidang ilmu-ilmu, ya. Ilmu apa saja yang muncul, ya? Seperti ada di bidang pendidikan dan ilmu pengetahuan pada halaman 101. Ada ilmu qiraat timbul pada masa itu, ada ilmu hadis, ilmu tafsir, ilmu fikih, ya, itu bidang agamanya. Kemudian bidang yang lain ilmu kedokteran, kemudian ilmu filsafat, kesenian. Ini ada tokoh-tokohnya masing-masing. Itu pun untuk lebih dekat mengenal, kamu juga harus cari tahu siapa tokoh hadis, siapa tokoh daripada fikih. Tadi caranya, nama, tanggal lahir, kemudian silsilahnya, dari siapa dia, anak siapa ini dia, lalu hasil karyanya, ilmu apa yang dipelajari, yang didalami. Nah, itu adalah timbul pada masa dinasti Bani Umayyah. Walaupun sifatnya sistem pemerintahannya adalah sistem monarki, sistem kerajaan, sistem turun-temurun, tetapi perkembangan Islam pada waktu itu begitu pesat, ya. Walaupun pada akhirnya juga mengalami kemunduran. Itu biasa, pasang surut di dalam perkembangan Islam memang sejak dulu terjadi. Ya, inilah pada intinya kita mempelajari apa tuh? Sejarah Islam, ya. Jadi Bapak ingatkan perkembangan Islam sejak zaman Nabi Muhammad, ya. Kemudian Nabi Muhammad meninggal, lalu dilanjutkan oleh Al-Khulafaur Rasyidin. Allah berakhir, dilanjutkan oleh Bani Umayyah. Nanti setelah Bani Umayyah berakhir, siapa yang melanjutkan Islam? Nah, siapa yang melanjutkan Islam setelah Bani Umayyah berakhir? Nah, ini nanti akan kamu pelajari di kelas 8, yaitu akan dilanjutkan oleh Bani Abbasiyah. Nah, bagaimana Islam nanti dipegang oleh Bani Abbasiyah? Tunggu sampai kamu nanti bertemu di kelas 8.